أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dengan mengambil syarah atau penjelasan dari kitab Taysirul Allam Syarah Umdatul Ahkam karya Syekhul Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah membaca hadis yang ke-408 dalam penomoran hadis di dalam kitab Taysirul Allam. Hadis yang ke-408 diletakkan oleh musannif apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi musannif berkata, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin yurfa'u likulli ghadirin liwa'un fayuqalu hadhihi ghadratu fulanin ibni fulan, yang artinya apabila Allah telah mengumpulkan di sini adalah mengumpulkan manusia di padang mahsyar nanti pada yaumil akhirah, pada waktu di akhirat. Al-awwalina wal akhirin, orang-orang yang pertama, yakni pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari Nabi Adam dan anak-anaknya, wal akhirin, dan orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir, mendekati hari kiamat, di zaman akhir mendekati hari kiamat. Dikumpulkan
Ini jumlahnya bukan hanya sekedar miliar, bahkan mungkin mencapai triliun manusia. Nah, di tengah banyaknya triliunan manusia di padang mahsyar, yurfa'u likulli ghadirin liwa'un, akan diangkat, dipancangkan untuk setiap ghadir, pengkhianat yang lari dari medan perang. Ghadir, lari ke belakang medan perang, atau para pengkhianat. Liwa, benderanya. Jadi setiap pengkhianat dia punya bendera, diangkat benderanya, dikasih bendera di sana. Ya, nggak mau dia paksa pegang bendera sebagai tanda bahwa Anda adalah pengkhianat. Malu. Ya. Fayuqal, maka di bendera itu, atau ada yang mengatakan, yuqal itu ada yang mengatakan, dikatakan, hadhihi ghudratun fulan ibn fulan. Bendera ini adalah benderanya pengkhianat fulan bin fulan. Ya subhanallah. Ini lagi-lagi satu lagi syiar keburukan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, yaitu para pengkhianat nanti di sana akan terdeteksi, akan terlihat, akan ketahuan dengan bendera yang diberikan kepada mereka. Dipaksa menerima dan dia harus mengibarkan, diangkat benderanya itu. Dan di benderanya ada tulisan, ini bendera pengkhianat fulan. Kayak gimana? Di dunia aja malu, apalagi di sana. Dan di sana dilihat oleh triliunan manusia yang telanjang bulat, karena dikumpulkan di padang mahsyar itu tidak berpakaian, menunggu yaumul hisab, menunggu nanti pada yaumul hisab. Jadi sebelum yaumul hisab dikumpulkan manusia banyak sekali di sana, syiar yang baik maupun syiar yang buruk terlihat. Orang-orang yang baik terlihat syiarnya, orang-orang yang buruk terlihat syiarnya. Orang-orang yang berbuat kebaikan membawa ganjaran dan pahala terlihat syiarnya, orang-orang yang durhaka membawa dosa dan maksiat terlihat syiarnya. Ya, ini terlihat syiarnya. Manusia mengetahui bahwa si fulan baik, si fulan buruk, si fulan ini tukang adzan, si fulan ini tukang gibah. Ketahuan di sana, terlihat. Dan termasuk diantaranya si fulan ini tuh pengkhianat di medan perang atau pengkhianat di dalam jihad, karena dia bawa bendera. Si fulan ini tukang adzan, terlihat dengan jinjang lehernya agak panjang. Dia lebih tinggi lehernya daripada yang lain. Si fulan ini ada nanti di mimbar-mimbar. Para ulama ada di mimbar-mimbar mereka. Diberikan oleh Allah mimbar-mimbar oleh para ulama. Dan mimbar yang paling tinggi adalah mimbarnya Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang paling pertama kali mengetahui tentang halal dan haram. Dai umat ini yang terpilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nanti ada mimbarnya Mus'ab bin Umair. Diberi para dai itu mimbar-mimbar. Ya. Jadi diberi. Jadi orang-orang pada mahsyar nanti mengetahui syiar-syiar yang baik dan syiar-syiar yang buruk. Orang-orang pemakan riba itu ketahuan di sana. Ketahuannya apa? Dia berdiri atau berjalan di padang mahsyar itu seperti orang kesurupan. Yatakhabbatu minal mas, seperti orang yang tertempel dengan syaitan. Kesurupan bahasa kita. Kayak orang mabuk. Mabuk enggak apa enggak tuh, tapi orang mabuk enggak jelas. Itu orang mabuk. Kita tahu kan, oh, kita tahu orang ini, wah ini pemakan riba ini. Hobi dengan riba. Terlihat nanti di padang mahsyar.
Ya. Juga nanti terlihat kaum muslimin yang rajin dengan salatnya, yang senantiasa menjaga agama dengan salatnya, dengan gurran muhajjalin. Setiap anggota tubuh wudunya bersinar warna putih. Yang dengan itu Nabi SAW mengenali umatnya, gurran muhajjalin. Syiar. Kemudian juga akan tercium bau-bau misik dari mulut-mulut orang yang berpuasa, dan orang mengenali, oh orang ini adalah orang yang ahli puasa, dengan bau mulutnya dengan wangi misik, bahkan lebih wangi daripada misik. Terlihat. Jadi syiar-syiar nanti di akhirat begitu banyak. Ada syiar yang baik, ada syiar yang buruk. Nah, di antara syiar yang buruk itu para pemegang bendera pengkhianat. Orang tahu jadinya, oh dia dulu pengkhianat ya di dunia. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Jadi yurfa'u likulli ghadirin liwa'un fayuqalu hadhihi ghudrati fulan bin fulan. Inilah benderanya pengkhianat fulan bin fulan. Tahu namanya di sana. Dikasih tahu namanya fulan bin fulan. Ya, fulan bin fulan. Bapak, anak dengan bapaknya disebut. Dan juga bapaknya malu menyebutnya, itu nama saya dibawa-bawa. Padahal mungkin bapaknya orang soleh, tapi dia saja pengkhianat. Ya, itu ketahuan para pengkhianat. Demikian juga orang-orang yang korupsi, gulul. Itu harta korupsinya selalu di depan matanya terlihat itu. Pengen menghindar gak bisa. Terlihat harta korupsinya di depannya. Selalu ia melihat dosanya di depan matanya itu. Gulul. Yang mengambil sebagian amanah. Ya, sebagian harta amanah. Ya kalau bahasa kita kan korupsi. Itu kan terlihat dia diganggu pandangan matanya dengan harta yang pernah dia ambil tanpa hak. Dilihat, dan dia ketakutan dengan penipuannya tadi, mengambil harta tanpa hak tadi. Dan banyak lagi syiar-syiar yang akan nampak nanti pada hari kiamat, dan semua manusia melihatnya dan mengetahuinya, serta menandai orang ini dulu di dunia telah berbuat demikian. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, tahrimul gudar atau tahrimul ghadir bil mahadan wal ma'ahid. Haramnya berkhianat, ghadar, atau lari ke belakang dari medan perang. Bahasa kita kabur dari medan perang. Ya, tidak ada sebab yang membuat dia kabur kecuali takut mati. Ya, kecuali ketakutan dia. Itu ghadir, lari dari medan perang. Atau pengkhianat. Tidak ada pengkhianat kecuali dia ingin diakui oleh musuhnya, ingin mengambil faidah dari musuhnya. Pengkhianat, yaitu pengkhianat dari medan perang. Maka dikatakan di sini oleh musannif dalam faedah hadis, wa a'zamul ghadari an yaqa'a min qa'idil jaish. Dan sebesar-besarnya pengkhianatan itu terjadi pada panglima pasukan, pemimpin. Itu sebesar-besarnya ghadar, sebesar-besarnya pengkhianatan. Itu bila terjadi pada qaidul jaish, panglima perang, panglima pasukan, pemimpin, orang yang memimpin. Li'anna gudratahu tunsabu ilal Islam. Karena pengkhianatannya itu dinisbahkan kepada Islam.
fatushawwihuhu wa tunaffiru anhu, maka akan mengganggunya dan membuat lari dari Islam. Bi khilafi ghadril afrad, berbeda dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh individu. Afrad itu individu, masing-masing manusia. Fahiya mansubatan ilaihim, maka pengkhianatan itu akan dinisbahkan pada dirinya sendiri. Beda dengan pemimpin. Kalau pemimpin pengkhianat, maka dia ketika mengkhianati, Islam terbawa di sana. Oh, ini orang Islam tapi pengkhianat, terbawa agama itu. Muslim tapi pengkhianat. Beda kalau pengkhianatan pribadi, dia akan disimpan sendiri, urusannya dengan Allah. Tapi pengkhianatan pemimpin ini akan dilihat oleh manusia, dan juga Allah menyaksikan, akan mencoreng nama Islam. Kok Islam begini? Pengkhianat. Ya, ini. Fa in kana bainahum wa bainal kuffar ahdun fa khafa nakuttuhum anzarahum bi annahu la ahda lahum. Jika pengkhianatan ini terjadi disebabkan karena perjanjian dirinya dengan orang kafir dan dia takut melakukannya, dia melakukan karena terpaksa, maka anzarahum, berikan nasihat padanya. Nah, biasanya terjadi dia berkhianat ini karena ada perjanjian dengan orang-orang kufar. Ya, apapun perjanjiannya, mungkin dia sebelum masuk Islam dia mengikat perjanjian, dan perjanjian ini dia belum batal atau tidak dibatalkan ketika dia masuk Islam. Akhirnya dia masih terikat, terancam nyawanya, terancam keluarganya, terancam orang tuanya, sehingga dia mengkhianati karena untuk menyelamatkan dirinya, takut dengan ancaman-ancaman dari orang-orang kafir. Maka yang seperti ini, andar, berikan nasihat. Ya, kemudian bantu menyelesaikan masalahnya. Dibantu menyelesaikan masalahnya, karena ada orang yang berkhianat karena begitu, dia ancam. Ada yang ngancam di belakang, dan dia takut untuk memberikan informasinya. Takut pada sana, takut pada sini. Jadi pihak sana dia takut, dengan pihak sini juga takut. Pihak sana karena diancam, pihak sini dia berkhianat. Takut, dan dia bingung. Yang seperti ini berikan nasihat. Berikan nasihat bahwa la ahda lahum, tidak ada perjanjian bagi mereka. Tidak ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Ketika ada perjanjian, mereka sudah batal ketika dia masuk ke dalam Islam, dibatalkan dengan masuknya ke dalam Islam. Berikan peringatan, karena dan ini mungkin nanti akan terjadi ketika kondisi kaum muslimin sudah kondisi itu ma'arakah, perang. Ya, karena terjadi ada perjanjian-perjanjian dengan orang-orang kafir karena dalam rangka untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan nyawanya, ya, untuk menjaga dirinya dan nyawanya, menjaga orang tuanya, menjaga anaknya. Kemudian ada perjanjian di sana, kalau seandainya dia masuk Islam begini-begini, maka dia harus berikan informasi. Berkhianat karena untuk menyelamatkan. Ya, maka seperti ini diberi nasihat. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbidh ilaihim ala sawa' innallaha la yuhibbu al-kha'inin. Adapun takhafanna, mereka takut, min qaumin, mereka takut dari satu kaum, khianatan, lalu ia melakukan khianat, pengkhianatan, fanbidh ilaihim, maka selesaikan pada mereka ala sawa, ya, di atas kesetaraan atau keadilan. Innallaha la yuhibbul kha'inin, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Artinya kalau memang demikian, bantu untuk menyelesaikannya. Beda kalau seandainya dia berkhianat, ya memang niatnya untuk berkhianat, dan dia di dalam masuk ke dalam Muslim, masuk ke dalam Islam karena memang ingin menjadi spionase mata-mata, ya, menjadi mata-mata dan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Nah, kalau ini seperti ini sudah tidak lagi dinasihati, tapi dibunuh hukumnya, dibunuh pengkhianat seperti ini. Ya, kalau jadi spionase, jadi mata-mata musuh. Sudah pernah kita bahas, ya, sudah pernah kita bahas tentang mata-mata. Kemudian
Di antara faidah di sini adalah hadis ini memberikan pelajaran tentang informasi orang-orang yang berkhianat nanti di akhirat. Bahwa ini adalah informasi yang buruk, berita yang buruk bagi para pengkhianat. Dia akan dipaksa untuk membawa bendera, dia akan dipaksa mengumumkan dirinya di tengah manusia bahwasanya dirinya itu pengkhianat dengan bawa bendera tadi. Seolah-olah dia mengatakan saya pengkhianat, saya pengkhianat. Malu. Di tengah padang mahsyar, bukan lagi miliaran manusia, mungkin triliunan manusia, dia dilihat. Kayak apa gitu. Ya. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa menyembunyikan pengkhianatannya kembali. Akan tetapi ya ikhwah, pengkhianatan tidak boleh dibalas dengan pengkhianatan. Ya, antum dikhianati tidak boleh dibalas. Oh, gue khianatin juga, nggak bisa, nggak boleh. Kalau dalam rumah tangga antum diselingkuhin, kemudian balas selingkuh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Oh, dia selingkuh, gue balaslah selingkuh, nggak bisa seperti itu. Itu bukan pembalasan, tapi itu kemungkaran. Dan ini berdasarkan dengan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, la takhun man khanaka. Jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Menunjukkan bahwa Nabi tidak boleh membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Ya, antum juga muamalah umpama. Antum ditipu, kemudian antum balas nipu, nggak boleh. Tipu dibalas tipu, nggak boleh. Gantian, kemarin dia nipu saya sekarang balik nipu, nggak boleh. Ini bukan manhaj Islam. Ya, bukan manhaj Islam. Tipu dibalas tipu, nggak boleh. Pengkhianat dibalas pengkhianat, nggak boleh. Itu bukan cara Islam di dalam menyelesaikan masalah. Nabi lah bersabda seperti itu. La takhun man khanaka. Jangan mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Ya. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Tinggalin orang berkhianat, tinggalin. Jangan deketi, jangan temani. Jangan dibalas, jangan tetap antum temani tapi antum balas khianat dia, tidak boleh. Tinggalkan. Minta berdoa pada Allah gantinya. Ya, biarkan Allah yang menghukum dirinya. Antum enggak berhak menghukum dia. Allah yang berhak untuk menghukum dia. Minta gantinya pada Allah Azza wa Jalla. Sama seperti itu juga ketika kita ditipu, jangan balas nipu. Kemarin dia nipu saya, sekarang gantianlah saya tipu dia. Nggak boleh. Nggak boleh, itu bukan cara Islam. Bukan manhaj Islam. Tipu balas tipu. Ya, demikian. Ini diantara faidah dari hadis yang ke-408. Kemudian hadis yang ke-409. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim datang dari sahabat Abdullah ibn Umar, sama seperti di awal tadi, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Musannif berkata, "An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna imra'atan wujidat fi ba'd maghazi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqtulatan fa anqara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i was-sibyan." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya ada seorang wanita didapati pada sebagian maghazi, sebagian peperangan. Maghazi ini peperangan, ya, maghazi bentuk jamak dari ghazwah, peperangan yang diikuti oleh Nabi, peperangan yang ada di dalamnya Nabi ikut berperang, itu namanya ghazwah, itu namanya ghazwah. Tapi kalau yang tidak ada nabinya, itu dinamakan ma'rakah. Ya, dinamakan ma'rakah. Nah, ini disebutkan ada seseorang didapati pada sebagian peperangan, sebagian maghazi, peperangan yang Nabi ada di dalamnya. Maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulatan, dan dia terlihat terbunuh.
Wanita ini terbunuh. Dan boleh tidak bawa wanita dalam peperangan? Boleh. Tapi letakkan di belakang. Dia sebagai pengatur logistik atau sebagai perawat korban perang yang tidak mati terbunuh, tapi dia hanya luka-luka, merawat orang yang luka-luka. Beri tempat khusus seperti tenda apa, wanita boleh merawat. Atau dia sebagai logistik, pembawa logistik, dia masuk ke medan pertempuran hanya untuk mengantarkan alat-alat kepada para tentara, pasukan. Mengantar, panah nih. Panahnya diambilin lagi, panah yang tidak tertancap ke musuh, kemudian diberikan kepada para pemanah. Wanita-wanita ini berikan lagi pada pemanah. Ya, senjata-senjata, atau mungkin ada pedang, ya, pedang yang berserakan dari pedang-pedang musuh diambil kemudian diberikan kepada tentara yang pedangnya rusak. Ya, pedang diberikan lagi. Mereka logistik, yang ngatur logistik, atau ngatur logistik, ngatur menyiapkan makanan. Dia menyiapkan makan. Kalau nggak membawa perbekalan, wanita-wanita ini mencari buruan, binatang buruan yang ada di sekitar. Berburu untuk dimasak dan diberikan kepada pasukan, makanan pasukan. Ngatur logistik. Ini boleh. Kalau bahasa kita mungkin kayak PMI-nya gitu. Ya, PMI gitu kan kerjanya banyak gitu ya. Seperti dia juga menyiapkan logistik, menyiapkan mengurus orang-orang yang sakit atau terluka dan lain-lain. Boleh. Seperti di zaman Nabi itu yang ikut demikian itu seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu rajin dia ikut ghazwah. Kalau ada Nabi perang, dia ikut perang, dia ikut jalan keluar. Ya, sama seperti suaminya Abu Talha juga. Kalau Nabi ikut berangkat, ikut berangkat. Ummu Sulaim ikut di belakang. Jadi, yaitu tadi menjaga logistik di belakang. Diikuti dengan sahabiat yang lainnya yang rajin berperang. Di antaranya Sauda, Ummu Salamah itu rajin, dia kalau ada Nabi perang, dia ikut. Nabi perang ikut. Meskipun Nabi terkadang mengundi istri-istrinya yang diajak untuk perang. Ya, diajak untuk perang. Dan mereka nggak ada takutnya wanita-wanita ini. Ya, berseliweran itu senjata atau apa, nggak ada takutnya. Melihat baku hantam pasukan, dua pasukan, dia liatin mana yang terluka diambil. Nggak takut dengan pedang salah sasaran, salah tebas, nggak takut mereka itu. Justru mereka kalau seandainya mati terbunuh di sana ikut syahidah. Mati syahidah. Ya. Nah, ini ada wanita terbunuh. Lalu fa'anqara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingkari membunuh wanita dan anak-anak. Artinya Nabi tidak setuju dan Nabi marah orang yang membunuh wanita dan anak-anak. Ya, miris sekali, pengecut sekali wanita dibunuh. Ya, pengecut sekali. Kecuali kalau memang wanita ini dia ikut dalam pasukan, jago berperang, atau mungkin dia jadi panglima. Jarang panglima di program wanita dalam Islam, jarang. Karena Islam tidak mengizinkan. Ya. Islam tidak mengizinkan. Kalaupun ada ya darurat. Karena nggak ada yang bisa memimpin. Kalaupun ada darurat yang memimpin. Iya. Nah, kalau wanita yang seperti ini ya nggak masalah ya. Dia mati terbunuh. Atau mungkin kita berperang, ternyata pemimpin orang kufar itu wanita panglimanya. Nggak apa-apa dibunuh seperti itu. Karena kita membunuh bukan membunuh dia sebagai wanita, tapi kita membunuh sebagai pimpinan pasukan musuh. Itu boleh. Tapi yang dimaksud oleh Nabi ini wanita terbunuh, wanita ini hanya sebenarnya di belakang letaknya dia. Dia hanya sekedar menyiapkan logistik di belakang. Nggak ikut berperang, dia hanya melayani orang-orang yang berperang, melayani pasukan-pasukan atau membantu mereka untuk berperang. Tidak ikut berperang, tidak ikut membunuh, tidak ikut menyabetkan pedangnya, tapi dia terbunuh. Marah Nabi, marah. Ya, dia terbunuh, entah mungkin terbunuh disebabkan karena memang dianggap
sebagai pasukannya, pasukan musuh, atau dibunuh sehingga dibunuh sengaja, atau mungkin dibunuh ya wallahu alam apa sengaja atau tidak sengaja, ya. Nah, Nabi marah, artinya menunjukkan bahwa dilarang dalam perang itu membunuh wanita dan anak-anak. Dalam riwayat yang lain ditambah, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua, ya, orang yang sudah tua, kibar atau kabir, orang tua yang syekh, ya, yang sudah tua kabur, yang dia tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa, yang sudah lemah, itu nggak boleh dibunuh. Ya, apalagi kalau masuk ke dalam kota gitu, kemudian di sana ada, terkadang orang yang ngamuk di tengah-tengah kota, nggak peduli siapa, kakek-kakek juga dibunuh. Kakek-kakek udah bungkuk, kakek-kakek bungkuk, telanjang dada, pakai tongkat, dibunuh juga. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Ya, wanita orang-orang yang lemah seperti orang tua, anak-anak dan wanita. Nah, ini dilarang. Islam melarang membunuh mereka. Kemudian, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis faedahnya? Yang pertama, innal ladzi 'alaihi al-qatl wal muqatilah huwa ar-rijal al-muqatiluna minal kuffar. Sesungguhnya yang dibunuh atau yang terbunuh itu adalah laki-laki yang mereka memerangi kaum muslimin dari orang-orang kufar. Dia tidak boleh membunuh anak-anak dan juga wanita meskipun dia kafir kalau dalam peperangan. Umpama dia masuk ke dalam rombongan pasukan orang-orang kafir dalam rangka hanya sekedar menyiapkan logistik mereka, nggak boleh dibunuh. Ya, orang wanita-wanita ini hanya menyiapkan logistik, atau hanya sekedar merawat orang-orang yang luka-luka, ya, atau mereka dan lainnya, tidak ikut perang. Tapi kalau dibunuh, seorang muslim membunuh mereka tidak boleh, haram. Nabi melarang membunuh wanita dan anak-anak meskipun dia berada dalam pihak pasukan musuh. Dalam pihak pasukan musuh tidak boleh. Ya. Inna man lam yuqtal minan nisa'i was-sibyani wasyuyukhi al-fanina wa ruhban la yuqatalun li'anna al-qatla wal qital lidaf'i adal kuffar wa wuqufuhum fi wajhi ad-da'wati ila al-islam. Sesungguhnya yang tidak boleh dibunuh pada waktu peperangan itu adalah an-nisa, wanita, was-sibyan, anak-anak, wasyuyukh, orang-orang tua, tidak boleh baik laki maupun perempuan, waruhban, para ahli ibadah, nggak boleh dibunuh. Meskipun dia kafir, ya, ruhban, dia ibadah, ya kerjanya cuma di rumah ibadah, jagain rumah ibadah, nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Ya, la yuqtalun, tidak boleh dibunuh. Jadi nggak semuanya musuh Islam atau orang kafir itu musuh Islam, tidak harus dibunuh, enggak. Ya, tidak boleh. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang-orang tua atau kakek-kakek, nenek-nenek, itu tidak boleh dibunuh, dan juga ahli ibadah atau ulamanya tidak boleh dibunuh. Karena mereka tidak masuk ke dalam pasukan. Mereka tidak masuk ke dalam pasukan musuh. Iya. Jadi di dalam peperangan demikian, Islam mengatur demikian. Justru kalau kita membunuh mereka dengan alasan mereka kafir, berdosa kita meskipun kita membunuhnya kafir. Berdosa. Karena Nabi melarang, Islam melarang untuk membunuh mereka. Lalu bagaimana cara untuk mendakwah mereka? Cara dakwah dengan mereka dengan lisan. Cara mendakwakan anak-anak, cara mendakwakan wanita mereka, cara mendakwakan orang-orang tua mereka, cara mendakwakan ahli ibadah atau ulama mereka, dengan lisan, dengan dakwah, dengan dalil.
bukan dengan pedang. Yang dengan pedang itu yang mereka memang tergabung ke dalam pasukan dalam rangka mempertahankan agama mereka. Itu yang ahli dalam perang. Meskipun di dalam pasukan di situ ada ahli ilmu dan ulama, maka boleh dibunuh. Yang tidak boleh, yang mereka tidak masuk ke dalam rombongan pasukan, itu tidak boleh. Tidak boleh membunuh orang yang berada di dalam rumah ibadah mereka, tidak boleh. Lagi ibadah dibunuh, tidak boleh. Meskipun ibadahnya ibadah orang-orang kufar. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam tidak melegalkan membunuh atau menghancurkan rumah ibadah non-muslim. Tidak diizinkan untuk menghancurkan gereja. Maka membom gereja memang betul-betul bertentangan dengan Islam, dan bukan begitu caranya. Ya, atau membunuh atau menghancurkan rumah ibadah non-muslim yang lainnya seperti vihara, candi, tidak boleh dihancurkan. Bukan berarti kita memelihara mereka, tidak. Mendakwahkan mereka itu dengan lisan, dengan dalil, bukan dengan kekerasan. Ya, dan tidak boleh membunuh ahli ibadah mereka. Ulama mereka tidak boleh dibunuh. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi betul-betul cara dakwah dengan cara menghancurkan, apalagi menghancurkan rumah-rumah ibadah mereka, itu bukan cara dakwah Islam. Bagaimana yang belakangan pernah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, menghancurkan candi dibom, gereja dibom. Ini bukan cara Islam yang seperti itu. Ya. Kemudian ulama mereka dikasih air keras, nggak boleh. Disiram air keras itu, nggak boleh. Pendetanya disiram air keras, pendetanya dibunuh. Lah, Islam bukan begitu cara dakwah. Itu cara dakwah yang mungkar menurut Islam. Nabi marah yang seperti itu. Ya. Jadi dakwah dengan mereka bagaimana? Dengan lisan. Demikian juga di antara dasarnya adalah la ikraha fid din. Selain kita mendakwakan dengan lisan, kita tidak boleh memaksa mereka. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, jadi salah sebagian kaum muslimin mendakwahkan Islam dengan cara menghancurkan mereka, dengan cara kekerasan, dengan cara bom. Ya, apalagi bomnya bunuh diri. Salah, itu bukan cara Islam. Kemudian ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, hadis yang ke-410. Al-Imam Al-Hadith Al-Ashir Ba'da 400. Hadis yang ke-410. Al-Imam meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini seorang sahabat, termasuk sahabat yang paling akhir meninggal. Jadi mutaakhiri. Meskipun ada lagi yang lebih akhir ya, lebih belakangan. Anas bin Malik termasuk. Karena umur Anas bin Malik melampaui 100. Ada yang mengatakan 110, ada yang mengatakan 120. Melampaui 100 tahun, 100 tahun, 1 abad. Ya. Dan di akhir hidupnya mengalami kebutaan. Kebutaan mungkin disebabkan karena katarak kali ya. Orang tua kan katarak. Mengalami kebutaan, itu Anas bin Malik. Tapi meskipun buta, hafalan hadisnya itu masih mungkin. Sahabat dijaga oleh Allah. Hafalan hadisnya mungkin, makanya Anas termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak hadisnya di kitab-kitab para ulama ahli hadis, Anas bin Malik. Dan anaknya pun banyak.
Beliau orang yang paling bahagia. Pernah saya sampaikan, beliau orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia hidupnya kaya ya Anas bin Malik, kaya, konglomerat Anas bin Malik itu. Ya bahkan kekayaannya itu waktu itu terakhir beliau tinggal di Kufah. Itu orang yang paling kaya di Kufah. Tanahnya 2 bukit. Bukan lagi tanah Arab, tanah hektaran, 2 bukit ukurannya itu, bukit besar, bukan 5 hektar, 7 hektar lagi, yang ditanami dengan kurma ajwa kualitas nomor 1, kurma ajwa yang panennya setahun 2 kali, dan setiap panen habis terjual. Gimana nggak kaya itu? Kaya dengan kebun, belum lagi ternak. Beliau punya ternak kambing, sapi dan onta. Ya ternaknya itu juga seluas bukit. Ya bukan 1.000-2.000 meter lagi tanahnya, bukit tanahnya bukit. Itu Anas bin Malik. Kaya hidupnya. Anaknya banyak. Sebagian riwayat dalam Syiar A'lamun Nubala oleh Al-Imam Al-Tahabi dan juga Tahdhibul Kamal oleh Al-Mizzi, Anas bin Malik itu punya anak 100 lebih. Kayak apa 100 itu? Sampai dia sendiri lupa sama nama-nama anaknya. Lupa tanggalnya, tanggal lahirnya, lupa namanya. Belum lagi mengalami kebutaan. Beliau banyak tidak melihat wajah anaknya, karena anaknya banyak 100. Itu Anas bin Malik. Anak banyak, harta banyak, ilmu tinggi, mati masuk surga. Gak bahagia dia. Ahli ilmu dia, Anas bin Malik itu. Ahli ilmu, harta banyak, anak banyak, istri cantik, meninggal masuk surga. Gak ada enak kan? Iya, dan beliau tinggal menunggu, aku tinggal menunggu yang keempat masuk surga, karena dia didoakan oleh Nabi. Doanya bagaimana? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakkan hartanya, anaknya, dan berkahi semua apa yang Engkau berikan kepadanya, dan masukkanlah ke dalam surga. Kemudian Anas mengatakan, saya telah mendapatkan 3 yang didoakan oleh Nabi, ya, anak, harta, dan berkah. Saya menunggu yang keempat, masuk surga. Itu Anas bin Malik, dan termasuk sahabat yang paling bahagia. Anas bin Malik itu bahagia dunia dan akhirat yang diimpikan oleh setiap manusia. Fadhal Muadzin. Kita lanjut ba'da Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وهو رب السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وهو سيد الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-410. Musannif berkata, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf wa Zubair ibn al-Awwam
syakaya al-qamla ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin lahuma fi ghazatin lahuma farakhasa lahuma fi qamisil hariri fara'aituhu alaihima. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Al-Awwam mereka berdua mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-qamla. Qamla itu gatal di kulit disebabkan karena kutu. Ya, disebabkan karena kutu. Jadi banyak kutunya. Qumla. Qumla bentuk jamaknya kuman. Fi ghazatin lahuma, pada suatu peperangan yang diikuti oleh mereka berdua, Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair ibni Al-Awwam. Abdurrahman bin Auf ini juga termasuk orang kaya di Madinah. Ya, orang kaya di Madinah. Bahkan muhajirin yang kaya dari nol itu Abdurrahman bin Auf. Dari datang ke Madinah tanpa harta sedikit pun hingga meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang begitu banyak, Abdurrahman bin Auf. Tapi berita atau hadis yang mengenai bahwa Abdurrahman bin Auf masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak ini dhaif, ya, bahkan mungkar. Karena sebagian mereka ada yang menyebarkan hadis itu. Hadis Abdurrahman bin Auf bahwa Abdurrahman bin Auf karena saking kayanya masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Hadza kadzdzab, bukan. Abdurrahman bin Auf min ahlil jannah. Dan tidak ada kabar tentang beliau masuk ke dalam surga begitu sulitnya, tidak ada. Karena min ahlil jannah, Nabi yang mengabarkan min ahlil jannah. Ya, dan ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih bahwa setiap peperangan yang diadakan oleh Nabi dan para sahabatnya, Abdurrahman bin Auf itu menyumbangkan hartanya demi membiayai peperangan. Termasuk diantaranya beliau pernah membeli 1000 kuda untuk pasukan kuda. 1000 kuda dibeli. Dan harga kuda tidak murah pada waktu itu. Beli 1000. Dan celakanya setiap beliau menyumbangkan hartanya di jalan Allah, dikembalikan oleh Allah 2 kali lipat. 1000 dikembalikan menjadi 2000. Ya. Memang demikian janji Allah. Dilipat gandakan, dikembalikan oleh Allah. Setiap menyumbang bahkan hampir separuh hartanya disumbangkan, baliknya 2 kali lipat. Ya, bisnisnya meledak 2 kali lipat. Jadi setiap disumbangkan kembali, setiap makanya menjadi banyak hartanya. Dan semuanya datangnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Abdurrahman bin Auf. Naam. Dan juga Zubair ibn Awwam, Zubair ibn Awwam ini kalau tidak salah termasuk sahabat yang menikah dengan anaknya Abu Bakar Siddiq, Asma binti Abu Bakar. Makanya lahir bernama 2 anak, Urwah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair, yang
di kemudian hari sempat dibayat menjadi khalifah namun dikudeta. Ya. Ini Zubair bin Al-Awwam. Dua sahabat yang mulia ini ngadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang badannya gatal-gatal karena kutu. Dan minta izin untuk mengenakan sutra. Baju yang dibuat dari kain sutra. Sementara sutra sudah pernah kita bahas, hukum sutra bagi laki haram. Ya, dia minta izin karena kain ini tidak tidak membuat gatal, atau kain sutra itu tidak menyimpan kutu di dalamnya, sehingga gatal-gatalnya bisa berkurang, teratasi dengan dia menggunakan sutra. Farakhasa lahuma, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada keduanya fi qamisil harir, pada gamis yang terbuat dari sutra. Faraaituhu alaihima, lalu kata Anas, aku melihat keduanya menggunakan baju sutra karena diberikan rukhsah. Soal, kenapa hadis ini dimasukkan ke dalam Kitabul Jihad? Gimana cara pengambilan dalilnya? Padahal ini kan tentang deritanya Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam. Lihat, orang kaya kena gatal-gatal. Orang kaya, Abdurrahman bin Auf kaya ini. Penyakit itu enggak dibatasi, dan Abdurrahman bin Auf itu bisa berobat, ya, bisa berobat, tapi tetap aja ngadu ke Nabi, ya, ngadu ke Nabi tentang penyakit gatal-gatalnya, ya. Dan yang dijadikan syahid atau yang dijadikan kalimat dalil pada hadis ini, kenapa diletakkan pada Kitabul Jihad, ini terkait bagaimana pemimpin mengatasi pasukan yang terkena penyakit, ya, atau anggota pasukan yang terkena penyakit. Karena pasukan harus sehat, nggak boleh kena sakit. Pasukan loyo, pasukan penyakitan, nggak bisa tentara penyakitan. Bagaimana mau berperang? Tapi kalau saat terkena di medan perang, ya panglima harus bisa mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi penyakit yang terjadi pada anak buahnya? Ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan solusi, dibolehkan. Ini udah pakai sutra, pakai baju gamis sutra untuk mengatasi gatal-gatalnya. Ya. Ini saya pun masih berpikir, gimana gamis sutra bisa mengatasi gatal-gatal? Ada apa di sana? Belum terlintas dalam pikiran. Ini mujizat apa atau pengaruhnya gimana sutra bisa mengatasi gatal-gatal? Ya. Mungkin ada yang punya informasinya atau gimana? Saya juga belum tahu bagaimana penelitiannya ini tentang hadis ini, bahwa gamis sutra itu bisa mengatasi penyakitnya Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam yang terkena gatal-gatal yang disebabkan karena kutu. Atau mungkin gamis yang terbuat dari sutra itu tidak bisa menyimpan kutu, atau kutu anti. Kutu itu menjauh dari sutra, atau bagaimana? Sehingga dengan menggunakan gamis sutra, kutu-kutunya hilang, kutu-kutunya berjatuhan. Karena takut dengan sutra itu tadi. Wallahu a'lam. Mungkin harus, kalau ada penelitiannya tentang permasalahan ini bisa diinformasikan. Kok bisa ya sutra itu bisa mengatasi gatal-gatal? Atau mungkin ada yang pernah melakukan penelitian tentang mungkin tesis atau disertasi tentang sutra itu. Ya. Nah. Dan dari sini menunjukkan bahwa ad-daruratu tubihul mahzurat.
Darurat itu membolehkan hal-hal yang mahdzur, yang dilarang, yang diharamkan. Harir, sutra itu diharamkan bagi laki-laki. Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan, membolehkan bagi Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam menggunakan sutra. Disebabkan kenapa? Dia terkena mudarat, penyakit, yaitu kummal, penyakit gatal yang disebabkan karena kutu. Diberikan rukhsah. Diberikan rukhsah. Atau mungkin diantara pendokteran Nabi ya, sutra itu bisa memberikan obat atau mengatasi penyakit gatal. Wallahu a'lam. Sutra ya bagaimanapun kita tidak tahu. Ya. Ya ini ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat, termasuk di antara darurat adalah mengancam nyawa. Mengancam nyawa itu darurat. Ya. Yang mengancam diri menjadi penyakit, itu darurat. Nah, sutra diperbolehkan oleh dua orang sahabat yang mulia ini karena dalam rangka meringankan penyakitnya. Ya. Kemudian hadis ini juga dapat diambil faidah jawazu lubsihi lil hajah. Bolehnya menggunakan sutra karena ada hajat, ada kebutuhan. Kebutuhannya tentunya kebutuhan yang terkait dengan kesehatan ya. Kebutuhan terkait dengan kesehatan, bukan untuk berbangga-bangga dengan kain sutra, bukan, tapi untuk kesehatan, lil hajah, untuk menyelamatkan diri dari penyakit. Katadawi bihi anil hikkati awil qumal. Ya, seperti berobat dari gatal-gatal disebabkan atau karena kutu ya, atau karena kutu. Wa kadzalika lita'azumi 'alal kuffar. Demikian juga untuk ta'adzum. Ta'adzum ini merasa besar dari orang-orang kafir. Ya, dari orang-orang kafir. Artinya mungkin pandangan orang-orang kafir ini, kaum muslimin itu miskin, Islam itu miskin. Ya. Nah, dengan menggunakan sutra ta'adzum, dia merasa besar. Artinya orang-orang kafir akan melihat, ternyata kaum muslimin itu punya nilai, punya harta ya, terbukti pakaiannya dari sutra, dan sutra itu mahal. Sutra itu nilai pakaian yang sangat berharga. Nah, ini ta'adzum untuk membesarkan diri di hadapan orang-orang kufar. Merasa tinggi, merasa besar, dan bukan sombong ya, merasa besar, merasa lebih mulia dari orang-orang kafir, ini sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Lihat sahabat, dia tidak pernah menampakkan kelemahannya di hadapan orang-orang kufar itu. Untuk menyembunyikan kelemahannya. Mereka menyembunyikan kelemahannya. Dan ini memang siasat. Siasat Islam terhadap orang-orang kufar itu menyembunyikan aib di hadapan mereka. Menyembunyikan kelemahan di hadapan mereka. Ya, menyembunyikan kelemahan. Nah, Nabi memberikan ini untuk menyembunyikan kelemahan orang-orang Islam atau kaum muslimin di hadapan orang-orang kufar, bahwa kaum muslimin itu miskin, gak mampu beli sutra. Sementara Abdurrahman bin Auf ini kaya, orang kaya. Nah, jadi ta'adzuma 'alal kuffar wal izharul khuyala wal 'izzah wal quwwah amamahum. Menampakkan di hadapan orang-orang kafir itu kebesaran, merasa tinggi, merasa besar, menampakkan kewibawaan serta kekuatan di hadapan mereka. Tidak boleh lemah. Meskipun memang kita tahu bahwa kita ini lemah, tapi di hadapan mereka tidak boleh kita merasa lemah. Tutupi kelemahan itu. Ya, tutupi kelemahan itu agar mereka tidak memandang kita remeh. Namun sekarang sulit, nggak ditutupi, muncul sendiri ya kelemahan kaum muslimin, dan terbukti. Dan ini kondisi kaum muslimin itu sangat lemah. Sudah kemarin kita jelaskan, saya sampaikan hadisnya itu. Ya, kaum muslimin itu sekarang
kondisinya dalam keadaan lemah. Disebabkan karena penyakit wahan. Wamal wahan, apa yang disebut dengan wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Takut mati yang dimaksud di sini bukan berarti takut mati apa, tapi takut mati di jalan Allah. Takut mati fisabilillah, itu takut. Enggak mau berperang. Atau mungkin dia takut akan dirinya. Jangan bicara matilah. Takut dia. Kita belum siap. Antum siap atau tidak siap, mati itu datang. Mati akan datang. Ya pasti bicarakan, ingatkan, bicarakan kematian itu. Karena Nabi yang memerintahkan, ya, untuk kita senantiasa membicarakan tentang kematian. Ingat kematian. Dan ini nasihat yang paling besar. Ya, dan orang yang cerdas atau muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas, dia senantiasa bersiap. Dia selalu mengingat kematian dan bersiap terhadap kematian. Bukan takut. Bukan takut, karena sebagian mereka takut membahas itu. Jangan bicara kematian lah, nanti dulu kita belum siap. Ya lu belum siap, ya bukan berarti maut itu nggak datang gitu loh. Siap nggak siap datang. Ente sekarang bilang sekarang nggak siap, besok mati gimana? Ya, karena mati itu tidak ada yang tahu. Bahkan sekarang sehat walafiat, sekarang masih ngobrol, besoknya dapat kabar udah meninggal. Banyak seperti itu. Ya, banyak. Lagi ngobrol, ini kita malam ngobrol biasa, ketawa ketiwi, bahkan merencanakan masa depan, besoknya meninggal. Gak ada yang tahu. Siap nggak siap, mati itu datang. Dan harus dibicarakan, harus. Untuk mengingat mati itu harus dibicarakan. Ya, karena ini nasihat yang paling besar. Nasihat yang paling besar. Dan anjuran dari Nabi untuk mengingat mati. Ingatkan terus. Dan untuk mengingat itu selalu dibicarakan. Bicara kematian. Selalu bicara kematian. Naam. Ya, dan Islam itu lemahnya disebabkan karena mereka takut mati dan tidak mau membicarakan tentang kematian, apalagi di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya lemah. Kaum muslimin sekarang dalam kondisi lemah bagaikan busa di banjiran. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa disampaikan ya tentang hadis ke 410. Kita tinggal beberapa hadis terkait dengan jihad. Mudah-mudahan 4 kali pertemuan lagi lah bisa selesai kita. Ya, selesai tentang kitabul jihad. Oh, hadisnya sampai ke hadis 420. Hadis ke 420. Kita masih sampai hadis ke 410. Jadi tinggal 10 hadis lagi. Tinggal 10 hadis lagi kita menyelesaikan kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Ya. Sebelum ditutup, bila ingin bersoal jawab maka dipersilahkan. Nampakkan kelemahan di hadapan mereka, jangan. Meskipun memang nyatanya kita lemah gitu, faktanya lemah. Nah, meskipun faktanya lemah, tetap kita tidak boleh di hadapan mereka lemah, loyo gitu, kemudian kita butuh dibantu. Jangan. Meskipun mereka mungkin mengulurkan tangan. Tapi jangan tampakkan bahwa kita itu lemah, meskipun mereka tahu di luar sana bahwa kaum muslimin lemah. Tapi secara individu ya, kita ini tampakkan kekuatan. Kuat, kita ini kuat gitu. Kuat. Ujian apapun harus bisa kita kuat. Gak boleh kita menampakkan kelemahan di hadapan orang kufar. Karena kita akan diremehkan. Kita akan dilecehkan.
Dan ketika mereka meremehkan dan melecehkan bukan hanya sekedar pribadi kita atau individu kita yang dilecehkan, diremehkan, mereka memandang Islamnya. Itu nggak boleh. Dan ini siasat yang diajarkan oleh Nabi. Siasat, strategi. Jangan tampakkan kelemahan di hadapan mereka. Meskipun mungkin fakta mungkin mereka juga tahu informasinya bahwa kaum muslimin sedang lemah. Tetap ketika berhadapan dengan mereka jangan tampakkan kelemahan itu. Jangan tampakkan. Ya, meskipun ya itu memang tidak bisa ditutupi. Tapi ketika berhadapan dengan mereka face to face, jangan tampakkan kelemahan itu. Kuat kita. Ya, kuat. Dan justru sebaliknya tampakkan kecerdasan, tampakkan kecerdikan, kepintaran, kejeniusan, tampakkan kebugaran dari sisi fisik, kebugaran, sehat, ya, bahkan untuk bertarung siap di hadapan mereka. Jadi kita tidak dilemahkan, meskipun kita lemah, kita tidak dilemahkan oleh mereka dengan kata-katanya, apalagi dihina-hina, ya. Karena mereka menghina itu bukan hanya sekedar menghina pribadi, tapi terkadang menghina agama. Menghina agama. Nah, ini strategi siasah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Tadi sebelum hari ini kan disebutkan di medan perang itu kan kita nggak boleh untuk wanita sama anak-anak. Nah. Itu misalkan ada seorang muslim yang mendapat membunuh, apa dia kena denda atau gimana? Nah, sudah pernah kita bahas tentang qisas, ya, tentang diat dalam kitab ini, bahwa seorang muslim membunuh kafir tidak ada qisas baginya. Tidak ada qisas. Namun kalau seandainya urusannya berlanjut, serahkan kepada imam. Tidak ada qisas bagi seorang muslim yang membunuh orang-orang kufar. Tapi serahkan segala urusan atau hukumannya dari keputusan hakim. Karena mereka yang berhak untuk meneliti, menyelidiki, ya, dan mengambil keputusan terhadap satu kasus. Serahkan kepada hakim. Namun tetap kita juga jujur kepada mereka bahwa kenapa kita bukan terpaksa, kenapa kita terkadang tidak sengaja membunuh mereka atau mungkin terpaksa membunuh mereka, ya jelaskan. Tidak boleh ada ditutupi. Tapi ketika terbunuh mereka, sengaja atau tidak sengaja, kaum muslimin tidak mendapatkan qisas. Jadi kita bahas, di antara yang tidak ada qisas adalah seorang muslim membunuh kafir, meskipun kafir itu kafir dzimmi. Tapi urusan kafir dzimmi ini serahkan kepada hakim, kepada imam, kepada amir untuk menyelesaikan. Ya. Beda dengan seorang muslim membunuh muslim. Seorang muslim membunuh muslim pun kapan diletakkan qisas padanya? Ketika seorang muslim membunuh muslim itu dengan cara sengaja. Kalau dengan cara tidak sengaja, ya, tidak sengaja, maka tidak ada qisas. Gimana umpama tidak sengaja? Umpama ya tidak sengaja, ya umpama kita lagi betulin lampu inilah di atas, di bawahnya ada teman kita muslim. Tiba-tiba ya Allah jatuh, menimpa gitu. Kan kita nggak sengaja, menimpa, meninggal dia. Nah, ini nggak ada qisas seperti itu, tanpa sengaja. Atau mungkin kita sedang jalan-jalan di atas gitu, di atas loteng, atau mungkin lagi jalan-jalan, tangan kita nyenggol, jatuh dia dari ketinggian, mati. Gak sengaja, gak ada qisas. Jatuh dari atas mau ketinggian. Lagi jalan di pinggir gitu kan, gak sengaja bercanda-bercanda nyenggol, jatuh dia. Jatuh, ini gak sengaja. Ya, atau mungkin juga gak sengaja kita lagi latihan manah, latihan mata, qadar Allah panahnya nyasar, nusuk. Kena dia panah sasaran itu, meninggal, gak ada qisas karena tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Beda kalau diarahkan panahnya ke dia, sengaja baru ada qisas. Itu pun yang memutuskan amir. Bukan individu muslim, bukan amir. Serahkan kepada amir. Gitu kira-kira, wallahu a'lam. Kalau dalam Pasifik gimana Ustaz? Hah? Gimana? Antara Ali sama Muawiyah ya? Makanya
itu perang dijelaskan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Al-Albani menjelaskan, ini perang terjadi karena ijtihad, bukan karena permusuhan. Ijtihad. Yang terkadang ijtihad ini menimbulkan emosi, kemarahan gitu. Dan itu sudah karena ijtihad, yang keduanya merasa benar, perang mereka. Dan seluruh para ulama sepakat, jangan permasalahkan dan jangan diungkit permasalahan-permasalahan mereka, apalagi ketika terjadi perang saudara. Jangan diungkit. Itu disebabkan karena ijtihad. Dan seorang ulama yang beristihad, apalagi amir yang beristihad, itu tidak dapat dosa, tidak ada dosa. Oh, kalau gitu Muawiyah dosa, dia tidak mau baiat, tidak didosakan. Karena mujtahid itu dua-duanya pahala, meskipun salah satunya hanya mendapatkan satu disebabkan karena salah dalam istihadnya. Nah, ketika diteliti, juga para ulama mengatakan bahwa dalam hal ini, meskipun mereka beristihad, yang menjadi atau yang berada pada pihak yang salah adalah Muawiyah, gitu. Ya, adalah Muawiyah. Setelah diteliti ya, itu pun setelah diteliti. Nah, Nabi yang telah memprediksi atas berita dari Allah bahwa yang mendamaikan dua kubu yang besar ini adalah siapa? Anaknya Ali, Hasan bin Ali. Dan Hasan pun itu dengan legowo. Sebenarnya dia tetap berhak, kalau nggak ngasih Muawiyah ya nggak apa-apa, dia tetap jadi khalifah pengganti Ali. Cuman Hasan tuh pengen udahlah selesai gitu permusuhan, gitu. Jangan berlarut-larut. Maka di antara penyelesaiannya adalah menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Gitu. Tetap sistemnya khilafah, tapi ketika kekuasaan itu berpindah pada Muawiyah, beda, bukan lagi khilafah, masuk ke dalam, kalau bahasa kita, dinasti. Ya, sudah menjadi muluk, kerajaan. Karena sistem pergantian pada pemerintahan Muawiyah itu sudah bukan lagi menyerahkan kepada kaum muslimin dalam kekuasaan, tapi beliau mewasiatkan kepada keluarganya seperti muluk sudah. Dan itu boleh dalam Islam menyerahkan kekuasaan, apalagi yang lebih dipercaya adalah keluarga terdekat gitu untuk melanjutkan kekuasaan. Sah bagi kaum muslimin, sah bagi Allah dan Rasulnya, sah dan tidak salah ya, seperti itu. Wah, kalau gitu nepotisme, so what? Memang begitu kondisinya. Apalagi kalau ya sang penguasa ini tahu bahwa anaknya memang memiliki kemampuan dan bisa memimpin kaum muslimin, boleh. Karena mungkin dia ahlinya dalam memimpin, boleh. Ya, boleh. Jadi ketika berpindah pada Muawiyah, bukan lagi khilafah pada waktu itu. Meskipun sistemnya masih khilafah dan pemimpin pada waktu itu masih dipanggil Amirul Mukminin. Ya, hanya saja dalam penyerahan kekuasaan sudah seperti muluk. Muluk itu dinasti atau kerajaan. Makanya Nabi pun mengatakan, memprediksi bahwa khilafah Nabawiyah, khilafah Nabawiyah ya, atau Nabawi, kepemimpinan kerasulan itu selama 40 tahun. 40 tahun itu dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyid disepakati oleh para ulama, ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini Khulafaur Rasyidin. Khilafatun Nabawiyah. Khilafatun Nabawi. Ya, khilafah nubuwah. Setelah 4 khilafah ini berpindah kepada yang lain, berubah. Tidak masuk ke dalam khilafah nubuwah lagi. Tapi tetap panggilan amir mereka adalah Amirul Mukminin. Meskipun muluk, tidak dipanggil Raja Muawiyah, tidak. Muawiyah tidak dipanggil Raja. Paduka yang mulia, tidak. Prabu, enggak dipanggil itu. Tapi dipanggil apa? Khalifah. Dipanggil Amirul Mukminin. Dan itu memang ciri kepemimpinan atau kekuasaan pemerintahan Islam, Amirul Mukminin. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan panggilan-panggilan atau disebabkan karena sistem politik yang lain, boleh. Ya, boleh. Dipanggil Amirul Mukminin dengan presiden, boleh. Amirul Mukminin dipanggil dengan sultan, boleh. Amirul Mukminin dipanggil dengan raja,
paduka yang mulia, boleh. Ya boleh. Tapi tetap dikatakan Amirul Mukminin. Dan sistem kekhilafahan itu tidak harus dia khalifah, tidak. Khilafah itu sistem politik Islam. Adapun pemimpinnya dipanggil dengan atau diberikan julukan apapun boleh, ya julukan sultan, julukan malik, julukan presiden, perdana menteri, kanselir atau apapun boleh. Tapi dia memimpin dengan sistem khilafah, selesai. Dia Amirul Mukminin. Jadi tidak harus khalifah, enggak harus khalifah. Karena di antara guard itu tujuan atau visi politik dari Islam itu bagaimana membimbing kaum muslimin atau membimbing manusia, menjaga manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan tenang, dengan aman. Itu saja. Itu guard atau visi dari politik Islam. Adapun sistemnya itu tergantung siapa yang ngatur dari kalangan manusia. Ya. Cuman harus diperhatikan, ada sistem-sistem kufar yang diadopsi ke dalam Islam, ini yang tidak diperkenankan. Seperti tadinya orang kufar, cara-cara kufar, cara-cara kafir itu kemudian diadopsi ke Islam. Itu yang tidak boleh, seperti demokrasi dan sebagainya. Ini bukan sistem Islam sebenarnya. Tapi kalau seandainya ada seorang muslim terpilih dengan sistem itu dan sah, ya udah kita sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Bukan berarti kita merestui sistemnya, tidak. Ya. Seperti itu. Makanya kita tidak boleh keluar memberontak pada pemerintahan kita ini. Ya, Prabowo itu amiruna gitu. Amiruna, meskipun julukannya presiden, amiruna. Ya, pemimpin kita karena dipilih oleh kaum muslimin meskipun apapun caranya, ada kecurangan, ya itu memang kekurangan sudah. Tapi kaum muslimin, semua kaum muslimin meskipun mereka berpecah dalam sisi millah, sisi pemahaman, ahli bid'ah dan ahlu sunnah kumpul memimpin dia yang sebagai pemimpinnya, selesai, gak usah diperbutkan. Dan kita tidak boleh memberontak sampai dia menyelesaikan urusannya. Adapun berikutnya dipilih lagi, ya sudah. Cuman kita tidak larut dan masuk ke dalam sistem yang kufur ini nggak boleh. Ada soal? Ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.